baterai atau mungkin di desain, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gadget Signal Gadget Discussion. Banyak orang yang pengen jual handphone tapi nggak tahu gimana caranya. Banyak orang yang merasa kesel sama tukang konter karena handphonenya dianggap terlalu murah. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjual handphone sendiri, dan inilah tips menjual handphone sendiri ala Gadget Signal. Check it out. Oke, mari kita menjawab pertanyaan yang pertama. Kenapa handphone kamu ditawar murah di konter? Sebetulnya jawabannya ada di video kita kemarin sih. Jadi sebetulnya harga yang kamu bayar itu adalah harga dari modal plus profit. Ya, misal kamu beli 2 juta itu sebetulnya modalnya cuma sekitar 1,8. Jadi kamu bayar profitnya. Nah, ketika kamu jual handphone, otomatis profitnya itu dipotong. Jelas banget gitu. Nah, dari profit yang dipotong itu ada juga kondisi. Kondisi kan second sama baru pasti beda dong. Nah, itu potongan lagi. Nah, keluarlah harga second tertinggi. Nah, habis itu cuan pedagang ya. Jadi pedagang itu pasti ngambil cuan, pasti ngambil profit. Itu udah pasti. Jadi dipotong lagi deh. Sekitar 200 ribuan lah profit. Pedagang kebanyakan sekitar 200-an paling tingginya. Jadi total handphone kamu itu udah hilang sekitar, kalau misalnya 2 juta ya barunya, udah hilang sekitar 600 sampai 700. Jadi kalian kebayang dong beli handphone 2 juta baru pakai 3 bulan terus kalian jual lagi 1,3. Wow. Enak kan? Nah, kesel kan? Nah, gimana dong caranya supaya lossnya nggak begitu gede? Nah, jual aja sendiri. Nah, kemudian kita akan beranjak ke pertanyaan kedua. Gimana sih caranya untuk menjual sendiri handphone kamu di marketplace misalnya? Oke. Cara yang pertama adalah kalian harus bersihkan handphone kalian. Jadi pakai kayu putih, si backdoornya dilap-lapin ya, terus dari sisi framenya dilap-lapin, terus juga dari layarnya. Kalau perlu tempered glassnya kalian ganti, atau tempered glass namanya kalian copot deh, ya, supaya kelihatan handphonenya tuh lebih fresh kayak gitu. Kemudian juga kalian juga dikumpul-kumpulin kelengkapannya, chargernya, buku panduannya, SIM ejectornya, boxnya, itu jangan sampai ada yang tertinggal atau sampai hilang, jangan sampai ya, karena itu bisa bikin handphone kalian ditawar lebih murah nanti. Oke, step kedua adalah cek pasaran smartphone. Ya, gimana caranya? Yaitu kita bisa go to marketplace ya. Nah, untuk cek harga smartphone ini kita udah bahas di video yang kemarin cara-caranya. Cuman secara intinya kalian lihat pasaran handphone kalian. Kemudian lebih baik, ini tips pribadi ya, lebih baik kalian pasang harga di bawah standar itu sekitar 50 sampai 75 ribu lebih murah dari orang lain, tapi negonya nego tipis. Kalian tulis aja di deskripsi nego tipis. Nego tipis itu artinya kurangnya cuma sampai 25 ribuan lah, 25 sampai 50. Itu lebih baik daripada kalian pasang harga tinggi. Fungsinya adalah untuk mengundang konsumen untuk tanya-tanya. Nah, itu fungsinya tanya-tanya. Nanti udah tanya ya kita bilang negonya tipis 25 ribu gitu contohnya. Oke. Yang ketiga, apa yang harus kalian lakukan adalah pemotretan ya. Pemotretan ini tolong backgroundnya jangan acak-acakan ya. Backgroundnya jangan belakangnya taman atau apa, itu pusing nanti yang lihat. Supaya lebih fokus, pakailah background putih nih kayak yang ada di meja saya nih, yang suka kita pakai di counter kita untuk jualan online. Itu backgroundnya putih ya, supaya kelihatan warnanya, atau mungkin ada minusnya lebih kelihatan kayak gitu. Selanjutnya, tampilkan seluruh body ya. Semua body itu depan, samping, belakang tolong ditampilkan. Kemudian selanjutnya tampilkan detail body. Jadi kalau misalnya kameranya frame-nya ada yang boncel atau misalnya apa, coba diperhatikan aja ya, diperdekat aja, di zoom supaya pembeli lebih percaya dan lebih tertarik. Dan yang terakhir adalah tampilkan seluruh kelengkapan dari handphone. Jadi chargernya tuh dijajar-jajarin gitu dan kemudian difoto kayak gitu. Itu langkah ketiga. Kemudian langkah terakhir adalah caption. Jadi kalian jangan nulis captionnya misalnya handphone kualitas layak pakai, harga net, tok 3 kalimat itu. Jangan. Itu sama sekali tidak menggambarkan handphone itu. Nanti handphone kalian susah laku, nanti pembeli bingung nih. Ini tuh sebenarnya tuh handphonenya kondisinya gimana sih? Ah, udah skip. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan menulis caption. Yang pertama, kalian siapkan kalimat penyambut.
Apa nih yang mau kalian jual? Apakah harganya yang murah? Apakah speknya yang tinggi? Apakah kualitasnya yang bagus? Apakah service centernya yang menjanjikan? Apakah warnanya yang bagus? Apakah baterainya yang besar? Apakah kameranya jernih dan lain sebagainya? Oke. Misalnya contohnya kamera penyambutnya adalah baterai besar, harga terjangkau dan gitu. Nah, kemudian kalian tulis tuh kondisi smartphone. Kalian tulis kondisi smartphone dengan poin satu, layarnya kayak gimana, dua, bodinya kayak gimana, sinyalnya kayak gimana, tombol-tombol kayak gimana, terus fingerprintnya kayak gimana, pengecasannya kayak gimana, dan yang terakhir speakernya kayak gimana. Apakah masih berfungsi atau ada minus? Selanjutnya, poin selanjutnya adalah keunggulan handphone tersebut. Apakah keunggulan handphone tersebut ada di SoC yang udah kita bahas kemarin? Apakah keunggulan handphone tersebut ada di kamera? Apakah di baterai? Atau mungkin di desain? Ya. Kemudian setelah itu, kalian tulis yang terakhir adalah kelengkapan dari smartphone tersebut. Apakah batangan handphone aja, ataukah batangan handphone plus charger? Apakah itu full set, ada dus dan lain sebagainya? Apakah itu mungkin apa lagi? Atau mungkin ada sesuatu yang nggak ada gitu. Contoh nggak ada casing atau apa? Kalian tuliskan di situ, ya. Dan poin terakhir adalah extra information. Extra information ini adalah sesuatu atau informasi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan handphone. Bukan artinya nanya nomor handphone atau misalnya nanya atau apa yang aneh-aneh, bukan. Tapi contoh kalau yang bisa kita kasih contoh adalah nomor handphone kita. Misalnya kalau misalnya minat, hubungi nomor ini. Atau ketentuan COD, misalnya saya suka tulis gratis ongkir se-Bandung Raya, gratis antar se-Bandung Raya. Itu kan informasi yang gak berhubungan sama handphone dong, tapi sama jasa kita. Dan yang terakhir misalnya ketentuan penawaran, misalnya nego tipis dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, mudah-mudahan setelah kalian terapkan semua ide ini, kalian bisa hemat sampai 200 sampai 250 ribu dari tawaran counter handphone itu. Ya, karena karena counter handphone kan ya cari profit juga lah. Jadi counter handphone itu bukan yayasan amal gitu yang nyariin terus nggak dapat cuan terus kasih ke kamu gitu, nggak gitu, tetap ada harga lebihnya. Itu aja pembahasan kita kali ini. Saya Kaisan Rifki, Gadget Signal, Gadget Discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.